Konnichiwa, watashi wa tege desang kurasuno sutrayadi desu. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi bab 9, 10, 11, dan 12. Mulai dari bab 9, poin A. Rumusnya kata benda, partikel ga, suki atau kirai desu. Suki artinya suka, kirai artinya tidak suka. Nah, untuk poin A ini untuk menyatakan kesukaan. Contohnya, watashi wa ongaku ga suki desu. Saya suka musik. Lanjut ke poin B. Rumusnya kata benda, partikel ga, jouzu atau heta desu. Nah, kalimat ini untuk menyatakan kemahiran. Jouzu artinya mahir, heta artinya tidak mahir atau bodoh. Contohnya, watashi wa gakki ga heta desu. Saya tidak mahir alat musik. Lanjut ke poin C. Poin C rumusnya kata benda, partikel ga, arimas atau imas. Nah, untuk poin C ini untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Arimas atau imas ini artinya sama, ada. Bedanya arimas untuk benda mati atau tidak bernyawa, kalau imas benda hidup untuk atau yang bernyawa. Contohnya, watashi wa kuruma ga arimas. Saya mempunyai mobil. Lanjut poin D. Poin D rumusnya kata benda ga, wakarimas atau wakarimaseng. Nah, kalimat di poin D ini untuk menyatakan pemahaman seseorang. Wakarimas artinya paham atau mengerti, dan wakarimaseng artinya tidak paham atau tidak mengerti. Contohnya, watashi wa gaikokugo ga wakarimaseng. Saya tidak paham bahasa asing. Lanjut poin E. Poin E ini merupakan kalimat tanya. Douste artinya mengapa. Contohnya, asta watashi wa gakkou e ikimaseng. Besok saya tidak pergi ke sekolah. Nah, untuk jawabannya ini menggunakan kalimat tanya. Douste desu ka? Mengapa? Nah, jawabannya youji ga arimasu kara. Karena ada urusan. Atau contoh lain, kalimat tanya di depan. Douste tabemasen ka? Kenapa tidak makan? Untuk jawabannya onaka ga ippai desu kara. Karena perut saya kenyang. Lanjut poin F. Poin F rumusnya nani nani kara nani nani. Ini untuk menyatakan sebab akibat. Contohnya, ame ga furimasu kara senta imaseng. Yang artinya karena hujan tidak mencuci pakaian. Lanjut poin G. Poin G ini ada beberapa kata. Yang pertama, yoku artinya dengan baik, daitai artinya sebagian besar, takusang artinya banyak, sukoshi artinya sedikit, amari artinya tidak begitu, terakhir zengzeng sama sekali. Nah, di poin G ini untuk menyatakan tingkat kepemahaman atau banyaknya jumlah. Contohnya, torasang wa gaikokugo ga amari wakarimaseng. Artinya, saudara Tora tidak begitu paham bahasa asing. Kemudian contoh yang kedua untuk contoh banyaknya jumlah. Contohnya, torasang wa uchi de kudamono ga takusang arimasu. Saudara Tora ada banyak buah-buahan di rumah. Di poin G ada beberapa catatan. Untuk yoku, daitai, sukoshi, dan takusang itu merupakan bentuk kalimat positif. Nah, untuk amari dan zengzeng itu merupakan bentuk kalimat negatif.
Oke, lanjut bab 10. Di bab 10 ini ada banyak poin dari A sampai G. Yang pertama poin A. Poin A rumusnya kata benda ga imas. Ini untuk menyatakan ada untuk makhluk hidup. Contohnya, tomodachi ga imas, ada teman. Lanjut poin B. Poin B rumusnya kata benda partikel ga arimas. Ini untuk menyatakan ada untuk benda mati. Contohnya, kuruma ga arimas, ada mobil. Poin C. Poin C ini rumusnya keterangan tempat partikel ni, kata benda partikel ga imas atau arimas. Poin C ini untuk menyatakan keberadaan kata benda di suatu tempat. Karena di sini partikel ni yang artinya di. Contohnya, Kyoshitsu ni tomodachi ga imas, ada teman di kelas. Lanjut poin D. Poin D ini ada kata daremo imasen, tidak ada siapapun, untuk menyatakan ketidakadaan seseorang. Contohnya, Kyoshitsu ni daremo imasen, tidak ada siapapun di kelas. Lanjut poin E. Poin E ini rumusnya sama seperti poin D. Bedanya menggunakan nani yang artinya apa. Kalau digabungkan dengan mo, nani mo, jadi apapun. Mo artinya pun. Nani mo arimasen. Contohnya, kabang ni nani mo arimasen, yang artinya tidak ada apapun di tas. Lanjut poin F. Poin F rumusnya subjek, partikel wa, tempat, partikel no, posisi, kemudian partikel ni, terus imas dan arimas, untuk menyatakan posisi tempat kata benda atau subjek. Contohnya, tomodachi wa doko ni imasu ka, teman ada di mana? Jawabannya, tomodachi wa Kyoshitsu no naka ni imasu, teman ada di dalam kelas. Kemudian poin G. Poin G ini untuk menyebutkan kata benda yang lebih dari satu. Ada partikel ya, artinya dan terakhir nado, dan lain-lain. Rumusnya kata benda ya, kata benda nado. Contohnya, kabang no naka ni hongya jisho nado ga arimasu, di dalam tas ada buku dan kamus dan lain-lain. Oke, lanjut bab 11. Di bab 11 poin A ini ada satuan benda. Contohnya, kono tamago wa hitotsu sangju eng desu, telur ini 30 yen, satu buah. Contoh kedua, uchi ni kuruma ga sangdai arimasu, ada 3 mobil di rumah. Poin B. Poin B ini ada untuk menyatakan jangka atau lama waktu. Contohnya, ishukan wa nanoka desu, 1 minggu 7 hari. Atau contoh kedua, ikagetsu ni nikai sanposhimasu, berjalan-jalan 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian poin C. Poin C ini ada nani-nani dake, yang artinya hanya. Contohnya, ishukan ni supotsu wa sankai dake desu, yang artinya olahraga dalam 1 minggu hanya 3 kali. Lanjut poin D. Ada nani-nani shika nani-nani masen, artinya hanya, sama seperti poin C tadi. Bedanya hanya di sini untuk menyatakan hal yang tidak puas atau nggak ada pilihan lain. Contohnya, ishukan ni supotsu wa sankai shika arimasen, artinya olahraga dalam 1 minggu hanya 3 kali. Oke, lanjut poin E.
Poin E ini ada kata benda 1 kara, kata benda 2 made, kemudian keterangan waktu diikuti kakarimas. Nah, kara di sini artinya dari made sampai. Di poin E ini untuk menyatakan kita membutuhkan waktu berapa lama gitu, memerlukan waktu kakarimas. Contohnya, uji kara restoran made niji kanggurai kakarimas. Di sini saya menambahkan kanggurai karena waktunya tidak pasti, kira-kira. Kanggurai artinya kira-kira. Uji kara restoran made niji kanggurai kakarimas artinya dari rumah sampai restoran kira-kira memerlukan waktu 2 jam. Oke, lanjut bab 12. Poin A. Rumusnya nani-nani kata sifat na atau kata benda desta. Di bab 12 ini kita mempelajari tentang kata sifat lampau. Contohnya, Senshu no kekong shikiwa taisetsu desta. Artinya pesta pernikahan minggu lalu penting. Lanjut poin B. Rumusnya kata sifat na kata benda ja arimaseng desta. Di poin B ini merupakan bentuk negatif dari poin A tadi. Contohnya, Senshu no kekong shikiwa taisetsu ja arimaseng desta. Artinya pesta pernikahan minggu lalu tidak begitu penting. Lanjut poin C. Rumusnya nani-nani kata sifat i kata des. Nah, untuk penanda lampau di kata sifat i ini menggunakan kata. Contohnya, Kinou no eigakan wa hiro kata des, yang artinya gedung bioskop kemarin luas. Lanjut poin D. Rumusnya nani-nani kata sifat i kunna kata des. Nah, untuk penanda lampau negatif di poin D ini atau kata sifat i ini menggunakan kunna kata. Contohnya, Kinou no eigakan wa sema kunna kata des. Gedung bioskop kemarin tidak begitu sempit. Lanjut poin E. Rumusnya kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 yori, kata sifat des. Nah, di sini ada kata yori yang artinya daripada. Ini merupakan perbandingannya. Contohnya, Jitensha wa hikouki yori osoi des. Sepeda lebih lambat daripada pesawat terbang. Lanjut poin F. Rumusnya kata benda 1 partikel to, kata benda 2 partikel to, dochiraga, kata sifat deska. Di poin F ini untuk menanyakan yang mana, ada kalimat tanya dochira. Contohnya, Jitensha to hikouki to dochiraga oki desu ka? Sepeda dan pesawat terbang mana yang lebih besar? Untuk jawabannya, hikouki houga oki desu. Pesawat terbang lebih besar. Lanjut poin G. Rumusnya kata benda partikel no houga, kata sifat des. Houga di sini artinya lebih. Contohnya, Jitensha no houga karui des. Sepeda lebih ringan. Lanjut poin H. Rumusnya dochiramo, kata sifat des. Nah, di sini ada kata dochiramo yang artinya yang manapun. Contohnya, dochiramo taisetsu na des. Yang manapun penting. Taisetsu artinya penting. Lanjut poin I. Rumusnya kata benda 1 partikel no nakade, kata benda 2 ga ichiban,
kata sifat des. Di sini ada kata ichiban yang artinya yang paling. Contohnya, shigoto de opereta ga ichiban omoshiroi desu, yang artinya dalam pekerjaan operator yang paling menarik. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari bab 9 sampai bab 12. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.